Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tifah Putra dengan NPM 2207101012. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dalam sesi ke-6 pembekalan magang MBKM FHUPN Veteran Jawa Timur yang disampaikan oleh Pak Eka. Dalam sesi ke-6 ini, Pak Eka menyampaikan informasi penting terkait luaran dari program magang MBKM ini. Beliau menjelaskan bahwa meskipun saat ini ada MBKM dan PLKH, saat ini ada luaran PLKH yang belum memiliki informasi yang lebih rinci, namun luaran magang sudah memiliki 3 bentuk utama yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa. Luaran tersebut meliputi laporan tertulis, laporan virtual berbasis Trello, serta pencatatan dalam sistem KRS dalam program silaturahmi yang digunakan untuk konversi mata kuliah. Pada program Siamik bukan silaturahmi ya, maaf salah kata. Pada awalnya laporan magang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu laporan substantif yang berisi inti dari pengalaman magang dan laporan kegiatan yang mencatat aktivitas sehari-hari selama magang. Namun sistem ini kemudian diubah menjadi laporan magang yang terintegrasi. Dengan demikian, laporan tersebut kini mencakup semua kegiatan harian yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Dengan demikian, laporan tersebut lebih efektif sekaligus merangkum kegiatan yang diajukan dalam proses konversi mata kuliah. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan dapat menyusun laporan yang paling sesuai dengan pengalaman mereka selama magang, serta memastikan bahwa isinya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pada saat sidang akhir magang nanti. Penting bagi mahasiswa untuk memahami bahwa laporan magang harus mencerminkan pengalaman nyata yang telah mereka jalani di tempat magang. Oleh karena itu, ketika menyusun magang, mahasiswa perlu menulis dengan detail dan menyajikan data serta informasi yang akurat. Dengan menyusun laporan yang baik, mahasiswa tidak hanya memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga membangun citra sebagai individu yang kompeten dan memahami secara mendalam aktivitas yang telah mereka lakukan secara magang. Laporan magang ini terdiri dari 3 bab utama yang disusun secara sistematis dan terinci. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk memiliki laporan berbeda satu sama lain. Artinya tidak diperbolehkan ada kesamaan isi laporan antar mahasiswa dalam satu kelompok magang. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman dan pemahaman yang unik serta dapat mempertanggungjawabkan isi laporan mereka masing-masing saat sidang berlangsung. Ketika sidang nanti, Pak Eka menegaskan bahwa mahasiswa akan mengajukan dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. Namun, meskipun mereka masing-masing secara individu, dosen penguji akan memberikan pertanyaan laporan magang yang harus dijawab langsung oleh mahasiswa. Namun jika diperlukan, teman dalam satu kelompok dapat membantu menjelaskan bagian tertentu. Meskipun porsi jawaban utama tetap harus disampaikan oleh mahasiswa yang mendapatkan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap mahasiswa memahami laporan mereka secara menyeluruh agar dapat menjawab pertanyaan dengan percaya diri dan meyakinkan. Selain laporan magang, mahasiswa diwajibkan juga untuk mengisi logbook yang tersedia dalam 2 bentuk, yaitu logbook tertulis dan logbook virtual. Logbook ini menjadi catatan resmi yang mencerminkan seluruh aktivitas yang dilakukan mahasiswa secara magang. Logbook tertulis biasanya digunakan dalam pembimbingan akhir menjelang penyelesaian magang, sedangkan logbook virtual berbasis Trello akan dimantau oleh dosen pembimbing secara berkala. Pemantauan ini biasanya dilakukan pada akhir pekan atau bahkan sebulan sekali, tergantung kebijakan dosen pembimbing masing-masing. Dengan adanya sistem pencatatan logbook yang rapi dan laporan magang itu tersusun dengan baik, mahasiswa dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan pengalaman mereka selama magang. Selain itu, sistem ini juga membantu dosen pembimbing dalam menilai sejauh mana mahasiswa telah memahami dan mengimplikasikan ilmu yang mereka peroleh selama menjalani program magang. Oleh karena itu, mahasiswa perlu disiplin dalam mengisi logbook dan menyusun laporan agar dapat menunjukkan bahwa mereka benar-benar telah mengalami proses pembelajaran yang berharga selama magang. Kesimpulan dari Pak Eka, penyusun laporan magang bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dalam menunjukkan profesionalitas dan tanggung jawab mahasiswa. Dengan memahami struktur laporan, memahami keasliannya, serta aktif dalam pencatatan logbook, mahasiswa dapat menjalani sidang dengan lebih percaya diri dan membuktikan bahwa mereka dapat pengalaman yang berharga dari program magang yang mereka jalani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.